Kalau CEO lain pasti bikin video kayak gini sambil di office atau di kantor korporatnya pakai jas dan pasti bahasannya kayak corporate things gitu. Tapi aku enggak, karena aku adalah CEO dari perusahaan ayam fillet. Namanya adalah Ayam Karir, yaitu perusahaan ayam fillet marinasi. Perkenalkan, nama aku Lazu Fadil Muslim atau biasa dipanggil Lazu. Dan ya, aku adalah CEO perusahaan dari Ayam Karir, marinasi ayam fillet terbaik di kota Pontianak. Tapi sebenarnya produkku ini simple banget loh. Ini cuman ayam beku yang dipotong-potong terus dimarinasi terus dimasukin ke plastik. Tapi dari hal yang sederhana itu aku belajar value-value kepemimpinan dari hal yang paling sederhana atau hal yang simple kayak ayam fillet ini. Aku nggak bakal bilang ini produk yang high quality atau eksklusif atau eco-friendly dan lain-lain, karena ya emang enggak. Tapi yang bisa aku jamin adalah ayamnya fresh karena langsung dari peternakanku sendiri di perusahaan kami. Rasanya yang mudah diterima oleh banyak lidah masyarakat Indonesia dan juga quality controlnya terjamin. Konsistensi rasanya juga terjamin. Kemudian yang bisa aku jamin juga adalah harganya jujur, enggak yang di markup gila-gilaan dengan bawa-bawa nama, dengan bawa-bawa title brand yang berkualitas atau brand yang eco-friendly atau menggunakan kemasan yang mahal, tapi isinya sama-sama aja. Jadi harganya jujur dan produknya juga jujur. Nah, gimana cara aku bikin marinasinya? Aku akan spill bumbu ayam marinasi dari perusahaanku. Sangat disarankan menggunakan ayam paha karena ayam paha itu lebih juicy dan juga lebih tinggi protein. Jadi ayam marinasi kita itu tentunya walaupun dimarinasi tetap juicy dan tetap punya flavor yang saya nggak bilang walaupun enggak. Kemudian ini kita buka, dan ini sudah dipotong-potong ya guys. Jadi kita tidak perlu potong-potong lagi, kita masukin langsung ke wadah. Oke, ini bumbu yang aku gunakan buat marinasi. Nggak akan aku sebutkan karena ini adalah rahasia dapur, jadi aku langsung bisa dilihatin prosesnya seperti apa tanpa aku detailkan bumbunya apa. Kita masukkan sesuai dengan jumlah daging ayamnya berapa banyak. Kemudian setelah itu aku juga menggunakan bumbu halus untuk produkku ini di ayam karir ini pada bumbu marinasinya, agar bumbu halus ini fungsinya itu untuk merekatkan antara bumbu-bumbu lainnya dengan ayamnya. Nah, yang tadi aku bilang, aku nggak bakal bilang produk ini high quality, quality-nya tinggi banget, tapi ini cuman ayam biasa yang punya bumbu marinasi yang homey dan enak dimakan. Dan target konsumen dari perusahaanku ini adalah B2C dan juga B2B. Kenapa? Karena banyak sekali emak-emak atau wanita atau bahkan cowok-cowok, terutama anak kos, anak kuliahan yang pengen makan enak tanpa ribet-ribet marinasi, pengen makan yang rasanya tuh kompleks tapi butuh marinasi, tapi mereka malas marinasi, butuh waktu yang lama, dan mereka bisa langsung ke produkku untuk beli dan langsung dimakan. Yang kedua adalah B2B, business to business, karena banyak banget bisnis kayak rumah makan, coffee shop yang butuh supplier, terutama ayam marinasi ini yang stoknya itu konsisten dan juga rasanya itu konsisten. Itu adalah salah satu USP dari perusahaan kami, yaitu kami bisa menjamin stoknya itu terjaga dari peternakan kami langsung. Jadi stoknya itu terjamin dan juga rasanya itu terjamin karena marinasinya masih diawasi langsung oleh saya sebagai ownernya. Jadi rasanya itu akan selalu konsisten. Dari di awal aku sempat bilang aku dapat beberapa value kepemimpinan dari proses marinasi ini. Yang pertama adalah passion atau kesabaran. Seperti halnya dalam memarinasi, kita butuh kesabaran dan atau kalau bahasa Indonesia itu patience. Di marinasi ini kita butuh waktu sekitar 2 jam atau semalaman. Begitu juga dengan leadership di sebuah perusahaan atau organisasi. Kita nggak bisa minta karyawan kita atau teman-teman kantor kita atau teman kerja kita untuk langsung sevisi atau pemahaman atau langsung akrab dengan kita sebagai teman kerja. Tapi butuh waktu, mungkin di meeting kedua atau di meeting ketiga atau di hari kedua, di minggu kedua, kita baru bisa menyamakan visi dan bisa bekerja dengan lebih nyaman dan satu tujuan. Dulu itu aku pengen langsung scale up perusahaanku
aku langsung pengennya besar gitu. Jadi aku hire banyak orang, terus progresnya pengen buru-buru. At the end apa yang terjadi adalah chaos, karena banyak orang tapi nggak satu visi dan pengennya buru-buru. Jadi itu yang aku pelajari soal passion dari proses marinasi. Yang kedua adalah kotor tangan. Kenapa kotor tangan? Karena di proses marinasi ini kita tentunya harus kotor-kotoran tangan. Walaupun bisa pakai glove, tapi tetap harus menggunakan tangan kita supaya lebih meresap dan bisa lebih terjamin rasanya. Begitu juga dengan leadership. Walaupun posisi kita di atas sebagai CEO atau owner aku sendiri, tapi aku tetap turun tangan, tetap capek-capean buat mengawasi operasional dan buat mengawasi performa dari karyawanku. Bukan micromanaging, tapi aku pengen tahu dari tiap divisi dan tiap operasional seperti apa progresnya. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, leadership itu soal konsistensi atau consistency. Begitu juga dengan marinasi, guys. Kita nggak bisa langsung ayamnya itu enak, tentu saja butuh waktu untuk marinasi dan juga untuk mendapatkan hasil yang enak dan juga hasil yang bisa memenuhi ekspektasi. Tentu saja butuh marinasi yang konsisten, dari marinasi 1 ke marinasi 2 kita harus konsisten. Begitu juga dengan leadership, kita harus konsisten dengan visi kita dan juga dengan sikap kita kepada karyawan kita, sehingga kita bisa positioning diri kita kepada karyawan-karyawan itu seperti apa, dan juga karyawan-karyawan bisa memposisikan diri mereka kepada kita karena konsistensi tadi. Marinasinya down, kita masukkan ke showcase untuk kita diamkan selama setengah jam atau 2 jam atau bisa semalaman juga. Nah, karena kita sudah selesai masak, aku pengen bahas terkait reality check. Kenapa banyak startup yang gagal, terutama di bidang F&B, guys. Yang pertama adalah mereka jatuh cinta sama produk mereka sendiri. Mereka bikin banyak menu yang fancy, menu yang rasanya unik, hanya untuk memuaskan ego mereka saja, tanpa mementingkan kebutuhan konsumen dan seperti apa sih yang sebenarnya konsumen itu pengenkan, seperti apa yang konsumen itu mau. Mereka hanya memenuhi kemauan mereka dan ego mereka sendiri. Yang kedua, yang tadi kita bahas terkait dengan konsistensi, banyak sekali pelaku-pelaku usaha atau owner bisnis yang tidak konsisten terkait dengan bisnis mereka, terkait rasa, quality check, quality control, dan juga customer service. Banyak yang tidak konsisten dengan hal-hal ini, menyebabkan gampangnya bisnis mereka untuk jatuh dan gagal. Yang terakhir, yang paling krusial adalah mereka nggak tahan mental, karena F&B ini tentunya adalah bisnis yang sangat riskan dan sangat mudah rapuh, karena kebutuhan dan selera masyarakat yang terus berubah seiring banyaknya inovasi baru. Jadi kita membutuhkan mental baja dan mental inovator, guys. Kalau misalnya kita bisnis kita salesnya turun, maka kita butuh sebuah inovasi, baik itu di menunya, di customer service-nya, atau di bidang-bidang lain dari bisnis kita. Jadi dibutuhkan mental yang kuat di bisnis ini. So, balik lagi ke ayam pilot kita tadi. Ini bukan cuma sebuah brand bisnis aja, ayam karir ini, tapi juga merepresentasikan filosofiku, yaitu simplicity, kemudian honesty, dan juga yang paling penting adalah serve the real needs, not the fake hypes. So it's really important to understand your customers' needs and preferences. That's all from me as the CEO of Ayam Karir. Thank you for watching. See you guys on the next video. Dan jangan lupa buat beli marinasi ayamku ya. Bye.